Nah, percobaan selanjutnya kita akan mengukur tegangan searah dengan menggunakan osiloskop. Nah, langsung saja kita akan langsung mengatur nilai dari power supply sekitar 5 volt. Kemudian kita akan menggunakan osiloskop. Nah, untuk mengukur tegangan searah kita akan langsung menghubungkan kedua instrumen ini. Kabel dari osiloskop warna merah akan kita hubungkan dengan positif, kemudian kabel warna hitam dari osiloskop ke grounding. Kemudian kita akan langsung auto. Nah, setelah osiloskop kita run, kemudian akan tampil hasil seperti ini. Kita memastikan bahwa kopling sudah berada pada posisi DC karena kita mengukur arus searah. Dari tampilan ini kita dapat mengukur tegangan yang dihasilkan dari power supply. Ini adalah posisi tengahnya. Kemudian kita akan menghitung berapa kotak dia. Ada 1, 2, setengah. 2,5 kotak tersebut kita kalikan dengan hasil yang berada pada sini, yakni 2 volt. Maka 2,5 dikali 2 volt menjadi 5 volt. Nah, bagaimana jika kita menggunakan multimeter? Maka kita hubungkan kabel merah dan kita hubungkan kabel warna hitam. Nah, kita dapat hasil pengukuran sebesar 4,99 volt. Nah, pengukuran kita tepat bahwa keluaran dari power supply adalah 5 volt. Bagaimana dengan menggunakan multisim? Nah, pada multisim kita ganti power supply menjadi power DC, kemudian kita ambil grounding, dan juga kita akan menggunakan osiloskop. Nah, tentunya power DC kita ini kita ganti menjadi 5 volt, kemudian kita wiring dan negatif ke grounding. Nah, kita akan langsung merun. Nah, pada tampilan osiloskop kita lihat bahwa ini merupakan garis tengah, kemudian terdapat satu kotak. Ini warna merah adalah sinyal kita, maka tingginya adalah satu kotak. Nah, pada channel A kita sudah atur koplingnya adalah kopling DC, dan satu kotak itu mewakili 5 volt. Maka tentu saja besaran yang kita punya adalah satu kotak dikali dengan 5 volt sama dengan 5 volt. Nah, begitu cara menghitung besaran tegangan yang berada pada osiloskop dengan menggunakan multisim. Nah, selanjutnya kita akan mengukur tegangan bolak-balik dengan menggunakan osiloskop. Nah, tentunya kita akan mengubah sumber tegangan kita menggunakan generator sinyal, dan kemudian kita akan mengatur nilainya sebesar 100 Hz dengan amplitudo sekitar 2 PRMS. Nah, kita akan keluarkan outputnya. Kedua kabel warna merah kita akan hubungkan, kemudian warna hitam juga kita akan hubungkan. Nah, kita melihat bahwa gelombang telah nampak, namun kita akan merun lagi. Nah, beginilah gelombang yang dihasilkan. Kita dapat menghitung berapa besar tegangan yang dihasilkan ini. Maka kita hitung berapa kotak, 1, 2, 3. Maka 3 kotak dikali dengan 1 volt, maka tegangannya sebesar 3 volt. Kemudian untuk multimeter kita menghubungkan kabel dan probe. Kemudian kita akan melihat dari hasil multimeter. Nah, jangan lupa kita akan mengubah modenya menjadi mode AC. Kita klik select saja. Nah, maka kan tampil pada multimeter ini sekitar 1,997 volt. Nah, berikut ini kita akan menggunakan simulator. Kita akan mengambil generator sinyal dan juga osiloskop. Tentunya kita akan hubungkan, kita akan wiring dan negatif ke negatif dan
juga jangan lupa kita akan menggunakan grounding. Nah, kita akan langsung merun. Terlebih dahulu kita akan mengatur nilai generator sinyal. Nah, pada generator sinyal kita mengatur frekuensi sebesar 100 Hz. Nah, amplitude. Nah, ingat di amplitude ini hanya ada V peak. Nah, bagaimana menghitung V peak ini? V peak sama dengan 1,414 dikali dengan VRMS per 2. Nah, di mana tadi VRMS yang kita gunakan adalah 2 VRMS. Maka 1,41 dikali 2 per 2 sama dengan 1,414 V peak. Nah, kita langsung ketikkan saja 1,414. Kemudian kita akan merun. Nah, kemudian kita akan langsung klik 2 kali pada osiloskop. Nah, pada osiloskop terlebih dahulu kita mengatur nilai agar lebih terbaca. Kita atur, kita kurangi. Nah, kemudian ini kita buat di kopling AC. Kita pause. Nah, kita lihat bahwa besaran dari tegangan ini adalah 1 kotak ditambah dengan setengah kotak. Maka 1,5 dikali dengan 2 volt sama dengan 3 volt. Nah, kemudian kita akan menggunakan multisim. Kita stop dulu. Kemudian kita ambil multimeter. Kemudian kita akan menggabungkan positif dan negatif ke grounding. Kita play saran. Nah, kita atur mode menjadi mode AC dan kita lihat bahwa multimeter sebesar 2 volt. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa baik dengan menggunakan instrumen dan dengan menggunakan simulator kita dapat melihat adanya perbedaan antara osiloskop dengan multimeter. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, untuk menjelaskan perbedaan tersebut, di sini saya telah memiliki sebuah gelombang sinus yang beresonansi. Nah, gelombang ini memiliki satu bukit dan satu lembah. Nah, jika kita menggunakan multimeter, maka yang terukur adalah tegangan RMS. Nah, tegangan ini dipengaruhi oleh adanya faktor puncak. Sedangkan jika kita mengukur menggunakan osiloskop, maka yang tampil pada layar tersebut adalah gelombang peak to peak. Nah, jadi ketika kita mengukur besar gelombangnya, kita hanya akan menghitung nilai besaran peaknya saja, hanya nilai satu bukit saja. Karena sama saja antara bukit dengan lembah. Ini hanya perbedaan positif dan negatifnya saja. Percobaan berikutnya adalah mengukur beda fasa. Nah, mengukur beda fasa ini tentunya kita memiliki dua sumber yang akan kita input ke osiloskop. Kedua sumber tersebut akan kita peroleh dari generator sinyal dengan membedakan fasa setiap sumber. Kemudian untuk mengukur beda fasa menggunakan osiloskop terdapat dua cara, dua Grace dan Lissajous. Terlebih dahulu kita akan mengatur nilai generator sinyal, yakni dari channel 1 kita akan mengubah frekuensi sekitar 100 Hz, kemudian amplitude 5 peak to peak, kemudian dengan fasa 0 derajat. Nah, kemudian kita akan keluarkan outputnya, kemudian kita akan beralih ke channel 2, di mana channel 2 ini frekuensinya juga sama 100 Hz dan amplitudenya 5 peak to peak, namun fasanya kita bedakan, yakni 45 derajat. Kemudian kita keluarkan output generator sinyal. Nah, untuk kabel pada channel 1 kita akan menghubungkannya dengan channel 1 pada osiloskop. Tentunya merah ke merah, kemudian hitam ke hitam. Nah, kemudian channel 2 dari osiloskop kita akan hubungkan, tentunya juga merah ke merah dan hitam ke hitam. Nah, alangkah baiknya jika kita menghubungkan semua negatif
baik osiloskop maupun generator sinyal. Kemudian kita akan melihat hasilnya dengan menggunakan osiloskop. Kita akan auto. Nah, beginilah tampilan keluaran dari generator sinyal. Kemudian kita akan mengukur beda fasanya. Nah, jika kita perhatikan kedua grafik ini, terdapat pergeseran fasa, di mana pergeseran fasa itu sekitar 1/5 kotak. Nah, satu kotak itu dihargai dengan 10 milisecond. Nah, di mana periodenya adalah satu kotak. Nah, satu kotak itu dihargai dengan 10 milisecond. Nah, untuk menghitung beda fasa tersebut, di sini sudah ada 2 gelombang. Nah, pergeseran gelombang tersebut disebut dengan delta T, sedangkan satu periode itu disebut dengan T. Maka rumus perhitungan beda fasa dengan menggunakan metode dual trace adalah psi sama dengan delta T per T dikali 360 derajat, di mana delta T-nya adalah, jika kita perhatikan dengan teliti, itu berada di sekitaran 1,25 milisecond, di mana T sama dengan 10. Maka psi-nya sama dengan 45 derajat. Dari sini kita ketahui bahwa beda fasa pada dua gelombang tersebut sekitar 45 derajat. Nah, kita akan mencoba dengan menggunakan metode Lissajous. Nah, pertama-tama kita letakkan kedua gelombang ini berada pada tengah. Kita klik channel 1, kita klik. Kemudian kita klik channel 2. Kemudian kita klik menu, dan di sini ada time base, kita klik. Kemudian kita pilih XY. Nah, inilah hasil menggunakan metode Lissajous. Baiklah, untuk menghitung besaran beda fasa dengan menggunakan metode Lissajous adalah kita hanya perlu mengingat tabel berikut ini. Nah, rasio frekuensi yang dimaksud adalah perbedaan antara tegangan pada channel 1 dan pada channel 2. Dan kebetulan pada grafik kita terdapat channel 1 sebesar 2 volt dan channel 2 sebesar 2 volt. Maka rasio yang akan kita gunakan adalah 1:1. Nah, tadi di grafik kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, jika kita perhatikan, maka nilai 45 derajatlah yang paling mendekati dengan hasil yang kita punya. Namun, jika kita perhatikan arahnya berbeda. Nah, jika kita memperhatikan nilai dari gambar ini, bahwa C adalah titik pertemuan antara grafik dengan X, dan D adalah merupakan titik tertinggi. Maka rumusnya adalah psi sama dengan sin min 1 C per D, di mana C sama dengan positif dan D pun hasilnya positif. Maka sama saja dengan grafik yang kita dapatkan. Maka beda fasa dengan menggunakan metode Lissajous ini juga 45 derajat. Pada simulator kita tidak dapat mengukur beda fasa. Kenapa seperti itu? Karena pada generator sinyal kita hanya dapat mengatur frekuensi, duty cycle, amplitude, dan offset, dan tidak ada pengaturan fasa seperti yang ada pada instrumen secara langsung. Nah, untuk mengukur frekuensi kita juga akan menggunakan generator sinyal. Kita hanya perlu satu channel. Nah, untuk mengukur frekuensi terdapat dua cara, yakni menggunakan secara langsung, yakni menggunakan multimeter, dan juga menggunakan osiloskop. Terlebih dahulu kita akan mengatur nilai dari generator sinyal. Kita membuat frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitudo sebesar 2 peak to peak. Nah, kemudian kita akan mengukurnya dengan menggunakan multimeter atau secara langsung. Nah, di sini kita akan mengubah multimeter menjadi dalam mode Hertz. Kemudian kita sambungkan kabel dari multimeter dengan probe multimeter, tentunya merah ke merah dan hitam ke hitam. Dari pengukuran kita dapat kita lihat bahwa
bahwa frekuensi yang dihasilkan sekitar 0,999 kHz. Maka benar frekuensi yang dihasilkan dari generator sinyal adalah 1 kHz. Nah, begitu juga halnya kita menggunakan osiloskop. Kita akan langsung gabungkan kedua kabel. Kemudian kita akan melihat di osiloskopnya. Nah, langsung saja kita auto. Nah, begini dia hasilnya. Untuk mencari frekuensinya, kita klik measure, kemudian kita aktifkan measured all. Nah, pada channel 1 kita melihat bahwa nilai dari frekuensinya berada di sekitar 1 kHz. Nah, begitulah cara mengukur frekuensi dengan menggunakan osiloskop maupun multimeter. Nah, rekan-rekan mungkin bisa mencoba dengan mengubah tegangan dari input. Nah, rekan-rekan bisa mungkin mencari bagaimana pengaruh tegangan terhadap frekuensi. Nah, dengan menggunakan simulator, kita juga tidak dapat mencari nilai frekuensi, baik menggunakan osiloskop maupun multimeter. Nah, pada osiloskop kita lihat bahwa yang tampil hanyalah grafik dan juga time per base atau time per untuk mencari time per diff-nya. Kemudian ini untuk mencari volt per diff-nya. Tidak ada pengaturan untuk mencari frekuensi. Nah, begitu juga dengan menggunakan multimeter. Nah, di multimeter ini hanya untuk mencari arus, volt, ohm dan desibel, tidak ada untuk mencari frekuensi. Selanjutnya kita akan mengukur faktor penguatan. Nah, faktor penguatan ini juga terdapat dua cara, yakni secara langsung atau menggunakan multimeter dan juga menggunakan osiloskop. Nah, mungkin rekan-rekan akan mempelajari topik ini ke depannya, namun kita akan mempelajari hanya cara mengukurnya saja. Sumbernya juga kita akan menggunakan generator sinyal. Nah, kita juga akan menggunakan dua channel mengatur tegangan dari generator sinyal. Kita akan coba membuat frekuensi 1 kHz dan amplitudo sebesar 5 peak to peak. Kemudian itu channel 1. Kemudian di channel 2 kita akan membuat frekuensi sebesar 1 kHz dan amplitudo sebesar 2,5 peak to peak. Nah, kita keluarkan outputnya, kemudian kita akan lihat, kemudian kita akan mengukur menggunakan multimeter untuk channel 1. Nah, kita langsung sambungkan channel 1 dengan multimeter. Nah, terlebih dahulu kita akan membuat ke mode AC. Kemudian kita dapat melihat bahwa tegangan yang dihasilkan adalah 1,743 volt. Nah, bagaimana dengan channel 2? Kita juga hubungkan langsung kabelnya. Kemudian kita lihat hasil yang diperoleh adalah sekitar 0,87 volt. Nah, dengan berarti terdapat penguatan antara channel 1 dan channel 2, di mana tadi channel 1 1,7 dan channel 2 0,8. Maka jika kita kalikan, faktor penguat adalah V output per V input sama dengan 2,125. Dapat kita simpulkan bahwa terjadi penguatan sebesar 2,125 kali. Nah, bagaimana dengan menggunakan osiloskop? Kita akan hubungkan kedua channel 1 ke channel 1 dan channel 2 ke channel 2. Kemudian kita auto. Nah, kemudian kita akan mengatur kedua channel tersebut memiliki nilai yang sama sebesar 1 volt.
dari grafik ini kita dapat melihat bahwa channel 1 lebih besar dan channel 2 lebih kecil. Maka kita dapat memastikan bahwa terjadi penguatan. Nah, untuk menghitungnya, kita aktifkan measure. Kita lihat bahwa channel 1 2,56 volt dan channel 2 sebesar 1,28 volt. Maka dari situ kita dapat hitung bahwa faktor penguatan sebesar 2,56 per 1,28 sama dengan 2. Nah, dari situ kita dapat lihat bahwa terjadi penguatan 2 kali. Nah, untuk simulator langsung saja rekan-rekan merangkai dan mensimulasikannya. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai pengenalan instrumen laboratorium. Semoga video tutorial ini bermanfaat dan juga saya harap rekan-rekan langsung mempraktikkannya dengan menggunakan multisim. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.